Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022641. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode riset untuk memenuhi tugas akuntansi keperilakuan dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Oke, langsung saja masuk ke materi. Pertama itu apa yang dimaksud dengan riset? Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul, yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Adapun tujuan dari riset, terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama yaitu menggambarkan fenomena. Yang kedua yaitu menemukan hubungan. Selanjutnya yang ketiga menjelaskan fenomena. Keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, melihat pengaruh suatu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya yaitu pengembangan desain. Pertama, menentukan lingkup pengembangan. Pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Alasannya, karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, atau tidak mungkin. Desain mengembangin lain juga harus berjalan dengan penentuan lingkungan riset. Yang kedua, data primer dan data sekunder. Sumber data riset terdiri dari atas sumber data primer dan sumber data primer. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasi permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Selanjutnya, validasi dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang menghubungkan dengan perencanaan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif, keandalan. Materi selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Pertama, para peneliti tidak memahami apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan mengapa mereka melihatnya melibatkan perilaku. Kedua, karena ukuran sampel kecil, sehingga sangat berisiko meregenerasi hasil terhadap populasi. Selanjutnya itu survei. Dalam survei, tidak ada interaksi langsung antara seorang pelatih dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, menelpon, atau memberi serangkaian pertanyaan. Selanjutnya, observasi. Nah, observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, suatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Selanjutnya, memilih responden. Langkah-langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan sensus atau suatu sampel. Proses pengambilan sampel adalah lebih bermanfaat bagi para peneliti. Kesalahan pengambilan sampel dapat berakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil atau desain sampel, yang karena beberapa argumen terdapat suatu populasi mempunyai perbedaan probabilitas terhadap pilihan dari segmen-segmen lain. Sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua jenis desain sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Selanjutnya, instrumen riset. Untuk menjamin kerjasama responden, desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap
para peneliti dan menghendaki konfirmasi informasi. Rendahnya tingkat kerja sama atau tingkat respon menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu pada apakah responden mempunyai sikap yang berbeda jika desain kuesionernya berbeda. Selanjutnya, menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Selanjutnya, analisis data dan persiapan laporan. Adapun analisis data yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset, peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi yang menyimpulkan hasil analisis. Terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.